Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita memulai pembelajaran hari ini. Berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sudah memberikan link untuk presensi, ada pada di chat. Itu Ibu sudah memberikan link presensi, silakan kalian isi untuk kehadirannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis cerita pendek, begitu. Bisa diikuti. Kadang yang akan kita pelajari itu adalah kalian akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dan memperhatikan struktur kebahasaan. IPK-nya adalah menulis teks cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi, hari ini kita akan belajar menulis bagaimana sebuah cerpen. Itu akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajaran, kalian nanti akan mampu untuk menulis sebuah cerpen berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sebelumnya kita sudah mempelajari struktur ya. Tentu kalian masih ingat struktur yang kita pelajari ada 6 dengan 2 yang opsional. Masih hafal? Nah, ini cerpen. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan peristiwa. Kalian akan menceritakan sebuah peristiwa tetapi berdasarkan lagu, tidak berdasarkan pengalaman kalian. Yang akan kalian perhatikan itu adalah konflik. Konfliknya itu tunggal. Harus diingat-ingat sekali lagi, konfliknya tunggal, satu konflik saja. Kalian biasanya selalu lupa untuk memberikan banyak sekali konflik dalam cerita kalian. Kemudian tokoh utamanya juga tunggal, ya, paham? Tokoh utamanya juga tunggal, tetapi disertai dengan beberapa tokoh pendamping, tentu saja. Kemudian waktu peristiwanya itu berdurasi 2 tahun. Baik itu untuk flashback maupun untuk yang ke masa depan itu 2 tahun. Kata-katanya itu hanya 10.000 kata. Tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Seperti langkah menyusun cerpen. Coba kalian perhatikan. Langkah menyusun cerpen. Yang pertama itu adalah berdasarkan pengamatan. Kemudian kalian akan menentukan temanya. Yang kedua, tema ini kalian akan berdasarkan dengan mendengarkan lagu dan memahami liriknya. Ibu akan memberikan nanti. Kemudian untuk latar itu adalah tempat, tokoh, itu kalian boleh orang lain, dan sudut pandang. Kalian boleh menggunakan aku atau dia. Kemudian kalian akan menyusun peristiwa. Ya, peristiwa disusun. Kemudian akan memilih kata atau diksi yang baik dan benar. Begitu. Nah, yang harus kalian perhatikan ketika menulis cerpen itu adalah tokohnya. Kemudian perwatakan dari tokoh tersebut. Itu biasanya kalian akan melupakan itu. Watak tokohnya seperti apa, biasanya kalian akan lupa. Kemudian latarnya. Kemudian konfliknya. Konflik atau permasalahannya. Ingat, konflik atau permasalahannya cukup satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Yang kedua adalah sudut pandang. Cara melukiskan konflik. Yang pertama melalui dialog. Ketika dialognya sopan, maka sudah dipastikan bahwa tokohnya itu sopan. Ya, tapi ketika dialognya menggunakan kata-kata kasar, otomatis tokoh yang kalian ciptakan bukan tokoh yang sopan. Kemudian penampilan tokoh itu bisa dari atas sampai bawah. Apakah dia ganteng, cantik, tinggi, semampai, langsing, putih, nah, itu masuknya ke situ. Kemudian mengumumkan ciri-ciri boleh, mengumumkan secara langsung boleh. Artinya secara langsung kalian deskripsikan, ya. Dideskripsikan bagaimana seperti itu. Kemudian melalui latar atau settingnya. Nah, silahkan kalian dengarkan lagu ini, ya, dengarkan lagunya. Kemudian nanti kalian dari lagu ini akan mendengarkan
liriknya, pahami liriknya. Dari lagu ini kalian akan menciptakan sebuah cerpen. Bisa? Coba ciptakan. Terdengar? Sudah dengar semua? Kira-kira lagu ini menceritakan tentang apa? Silahkan. Coba dilihat, perhatikan. Kalian pilih salah satu lirik lagu di bawah ini, buat cerpen berdasarkan lirik lagu tersebut. Lirik lagu yang kamu pilih, sebelumnya kamu tentukan pesan atau amanat yang ingin kamu sampaikan. Pertama itu adalah lirik lagu Awas Jatuh Cinta. Silakan kalian baca itu liriknya. Nanti akan Ibu bagi ke kalian. Kemudian yang kedua adalah Pura-pura Lupa dari Mahen. Begitu. Dan silahkan tulis cerpen, kemudian kalian kumpulkan ke sekolah besok. Seperti itu. Nah, kalau sudah paham, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menulis cerpen melalui lirik lagu. Ibu harap kalian semua punya pengalaman yang menarik untuk hari ini, mulai dari belajar untuk menulis cerpen. Bisa kira-kira bisa tidak? Coba dijawab. Bisa tidak? Bisa ya? Insya Allah bisa. Kita belajar tentang menulis cerpen, dan pertemuan selanjutnya, pertemuan berikutnya, kita juga akan mereview bagaimana hasil cerpen kalian. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, Ibu akhiri. Sebelum berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kalian bisa meninggalkan Zoom Meet ini, dan kita bertemu lain waktu. Bye-bye.